Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 8 basis data akan mempresentasikan sistem manajemen perpustakaan. Kita di sini terdiri dari 7 anggota, yaitu pertama ada Siti Alawiyah, Nafa Zahra, Naila Soibah, Nikan Hasani, Afabiza, Muhammad Masaya, dan Muhammad Erzan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nafa Zahra mengenai pengertian ERP dan model relasi. Oke, baik, teman-teman, di sini aku mau jelasin apa itu IRD. IRD itu adalah Entity Relationship Diagram, yaitu adalah model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar data secara visual. Terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada entitas, yaitu objek yang datanya disimpan dalam sistem. Nah, contohnya itu seperti mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya, yang biasa disimbolkan oleh bentuk persegi panjang. Lalu ada atribut, yaitu karakteristik dari entitas. Nah, contohnya itu kayak misal di mahasiswa gitu ya, pasti ada NIM, nama, dan juga alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Biasanya simbolnya itu berbentuk elips. Lalu yang terakhir ada relasi, yaitu hubungan antar entitas. Nah, contohnya seperti mahasiswa mengambil mata kuliah, dan simbolnya biasanya pakai bentuk belah ketupat. Next. Lalu ada kardinalitas atau hubungan. Yang pertama itu ada one to one, yaitu satu entitas A berhubungan dengan satu entitas B. Lalu ada one to many, yaitu satu entitas A berhubungan dengan banyak entitas B. Dan yang terakhir ada many to many, yaitu banyak entitas A berhubungan dengan banyak entitas B. Jadi fungsi IRD itu sebagai blueprint sistem database dan sebagai media komunikasi antara perancang sistem dan pengguna sebelum database dibuat. Jadi singkatnya, IRD itu adalah rancangan logis yang menjelaskan apa yang ingin dibangun. Next. Lalu yang kedua ada model relasional, yaitu model data yang mempresentasikan data dalam bentuk tabel 2 dimensi berdasarkan teori himpunan. Nah, terdiri dari struktur dasar. Yang pertama itu ada relation atau tabel, yaitu suatu kumpulan data yang saling berhubungan. Lalu ada tuple atau baris, yaitu satu set data lengkap dari suatu objek. Ada atribut, kategori informasi dalam tabel, dan ada domain yang berisi kumpulan nilai yang diizinkan untuk suatu atribut atau tipe data tersebut. Next. Nah, di sini juga ada kunci relasionalnya ya. Yang pertama ada primary key, yaitu identitas unik pada tabel yang tidak boleh kosong untuk membedakan setiap barisnya. Lalu ada foreign key, yaitu atribut yang merujuk kepada primary key yang pada tabel lain untuk membentuk relasi. Lalu ada atribut, yaitu kategori informasi di dalam tabel itu sendiri. Nah, jadi integritas data ini tuh fungsinya untuk memastikan setiap data memiliki PK yang unik. Lalu ada referential integrity, yaitu memastikan hubungan antar tabel tetap konsisten. Jadi simpelnya itu model relasional adalah rancangan fisik yang menjelaskan bagaimana data disimpan dalam database. Next. Nah, di sini ada proses mengubah IRD ke dalam model relasional ya. Yang pertama itu entitas kita ubah menjadi tabel, lalu ada atribut kita ubah menjadi kolom atau field. Yang ketiga, relasi ini kita ubah FK-nya ditempatkan pada tabel yang di sisi many, lalu yang terakhir ada many to many dibuat tabel baru dalam tabel penghubung. Boleh dilanjut? Oke, di slide ini tuh ada studi kasus dan rincian studi kasus. Studi kasus yang diambil oleh kelompok 8 ini yaitu sistem perpustakaan. Jadi perpustakaan ingin membuat sistem untuk apa? Yang pertama untuk mengelola data buku, terus untuk meregistrasi kartu anggota, untuk mengelola peminjaman buku. Sistem ini tuh dibuat
atau bertujuan agar proses pencatatan data menjadi lebih teratur, cepat, dan mudah dikelola. Next. Nah, rincian studi kasusnya, perpustakaan ingin membuat sistem untuk mengelola data buku registrasi, kartu anggota, dan peminjaman. Perpustakaan memiliki banyak pengunjung yang dapat melakukan lebih dari satu peminjaman buku. Setiap pengunjung memiliki nomor anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Pengunjung yang tidak memiliki nomor anggota harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Perpustakaan menyimpan data buku yang terdiri dari kode buku, judul, tahun terbit, dan jumlah stok. Setiap buku diterbitkan oleh satu penerbit, dan satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku. Setiap kegiatan peminjaman dicatat dalam satu registrasi peminjaman. Setiap registrasi peminjaman memiliki nomor registrasi, tanggal peminjaman, dan tanggal kembali. Dalam satu registrasi, anggota dapat meminjam lebih dari satu buku. Setiap registrasi peminjaman dilayani oleh seorang petugas. Satu petugas dapat melayani beberapa registrasi peminjaman dari anggota yang berbeda. Berbeda. Oke, next. Selanjutnya, identifikasi entitas dan atribut akan dijelaskan oleh lebih lengkap oleh orang selanjutnya. Nah, Eh, ya. Nah, selanjutnya identifikasi entitas dan atribut. Nah, yang pertama ada pengunjung. Pengunjung adalah orang yang datang ke perpustakaan dan dapat melakukan peminjaman buku. Nah, atributnya nomor pengunjung, nama pengunjung, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan email. Dan yang kedua ada buku. Buku adalah koleksi perpustakaan yang dapat dipinjam oleh anggota. Nah, atributnya ada kode buku, ada judul buku, dan ada kode penerbit. Selanjutnya, yang ketiga ada penerbit. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan buku. Atributnya ada kode penerbit, nama penerbit, alamat penerbit, dan logo penerbit. Yang keempat ada petugas. Petugas adalah orang yang melayani kegiatan di perpustakaan. Atributnya ada ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, jabatan, dan NIK. Nah, dan yang kelima ada registrasi anggota. Registrasi anggota adalah proses pendaftaran pengunjung menjadi anggota. Atributnya ada NIK, nama, alamat, nomor pengunjung, dan ID petugas. Nah, selanjutnya keenam ada peminjaman. Peminjaman adalah transaksi peminjaman buku oleh anggota. Atributnya ada kode registrasi, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID petugas, dan no pengunjung. Dan yang terakhir ada detail pinjam. Detail pinjam berisi data buku yang dipinjam dalam satu transaksi. Atributnya ada kode peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan kode buku. Ya. Oke, selanjutnya yaitu identifikasi relasi. Berikut adalah relasi dari IRD, Sistem Manajemen Perpustakaan, yaitu registrasi anggota ke pengunjung, one to one.
Satu registrasi anggota dapat didaftarkan satu pengunjung dan satu pengunjung dapat mendaftar sebagai satu registrasi anggota. Terus registrasi anggota terhadap petugas, many to one. Satu registrasi anggota dapat dilayani oleh satu petugas dan satu petugas dapat melayani banyak registrasi anggota. Selanjutnya pengunjung ke peminjam, one to many. Satu pengunjung dapat melakukan beberapa peminjaman dan satu peminjaman dapat dilakukan satu pengunjung. Terus petugas ke peminjaman, one to many. Satu petugas dapat melayani beberapa peminjaman dan satu peminjaman dapat dilayani oleh satu petugas. Terus peminjaman ke detail peminjam, one to many. Satu peminjaman dapat disimpan di banyak detail pinjam dan satu detail pinjam dapat menyimpan satu peminjaman. Lanjut detail pinjam buku, many to one. Satu detail pinjam dapat menyimpan satu buku dan satu buku dapat disimpan di banyak detail pinjam. Buku penerbit, many to one. Satu buku dapat diterbitkan oleh satu penerbit dan satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku. Oke, selanjutnya ke tabel IRD. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh orang-orang sebelumnya, eh, bahwa pengertian IRD, lalu ada studi kasus, lalu ada identifikasi entitas atribut, lalu ada identifikasi relasi. Nah, semua itu adalah syarat untuk kita dapat membuat tabel IRD ini. Tabel IRD ini kita bisa lihat dari banyaknya entitas dan atribut yang sudah tadi diidentifikasi, kita masukkan ke diagram IRD ini. Contoh, tadi kan ada entitas yang namanya pengunjung. Berarti kalau entitas pengunjung ini kita uh, uh, buat dalam bentuk diagram itu dalam bentuk persegi panjang. Nah, itu adalah tandanya entitas, bahwa pengunjung ini adalah sebagai entitas. Nah, entitas ini pasti punya atribut kan. Nah, atributnya ini adalah garis-garis yang ke atas dan dia itu membentuk lingkaran. Nah, yang membentuk lingkaran itu adalah atribut. Contohnya ada pengunjung yang memiliki atributnya, ada nama, alamat, lalu nomor pengunjung. Nah, dari entitas tersebut mempunyai relasi ke entitas lainnya. Misal di sini ada pengunjung ke registrasi anggota. Itu dia adalah sebagai relasi mendaftarkan atau daftar. Jadi si pengunjung ini daftar ke registrasi anggota. Itu adalah relasinya. Nah, dari relasi tersebut itu memiliki kardinalitas. Di sini kita lihat registrasi anggota dan pengunjung itu ada tulisan satu dan satu. Nah, itu adalah kardinalitas yang artinya satu dan satu itu adalah one to one. Jadi relasi dan kardinalitas antara registrasi anggota ke pengunjung itu adalah one to one. Nah, itu berlaku juga ke semua entitas dan relasi yang ada di diagram ERD ini. Lanjut dari saya, boleh ke selanjutnya. Oke, selanjutnya itu model relasional. Nah, ini itu sempat disinggung juga oleh Nafa terkait di awal tadi tentang definisi model relasional itu sendiri. Nah, sebenarnya model relasional itu adalah hasil transformasi dari IRD yang memang sudah kita buat sebelumnya. Seperti yang memang tadi sudah disampaikan sama Firja ya, Firja itu kan menyampaikan tentang IRD. Nah, di sini kita tuh tinggal mengubah dari istilahnya tuh format IRD ke dalam format tabel relasional. Nah, di sini tuh nanti tuh bentuk tabelnya itu akan digunakan dalam database. Nah, setiap entitas pada IRD akan menjadi tabel yang memiliki atribut dan juga primary key dan foreign key, yang dimana kita lebih mengenalnya itu PK dan FK. Nah, teman-teman, pada model relasional ini terdapat beberapa tabel. Kalau kita memang melihat dari si
studi kasus yang memang kita bawa, yaitu ada penerbit, ada buku, pengunjung, registrasi anggota, petugas, peminjaman, dan juga detail pinjam. Nah, boleh nih Ken agak di zoom. Oke. Nah, di sini bisa terlihat juga ya teman-teman, setiap tabelnya itu pasti mempunyai PK atau primary key sebagai identitas unik setiap entitasnya. Nah, serta beberapa entitas ataupun beberapa tabel memiliki foreign key yang digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya atau yang memang biasa kita sebutnya itu relasi antara entitas satu dengan entitas kedua. Atau kalau memang kita melihat di sini itu kita ambil contohnya entitas penerbit memiliki relasi dengan entitas buku. Nah, dengan adanya hubungan atau dengan adanya relasi tersebut, sistem perpustakaan yang memang menjadi case kita pada kali ini itu menyimpan dan mengelola tentang buku, anggota, serta transaksi peminjaman secara terstruktur dari awal registrasi anggota. Nah, sebagai contoh lainnya, pada tabel penerbit ini atau pada entitas penerbit terdapat atribut. Nah, atributnya itu kan ada kode penerbit sebagai primary key yang dimana kode penerbit ini tuh di entitas penerbit unik yang berfungsi sebagai identitas dari unik tersebut. Nah, kemudian kita melihat dari tabel buku. Nah, di tabel buku itu untuk primary key-nya itu terdapat pada kode penerbit. Bentar. Kode buku. Kode buku sebagai primary key-nya. Nah, untuk kode penerbit itu masuk kepada foreign key atau FK yang menghubungkan tabel buku dengan tabel penerbit. Nah, tadi kan Nafa juga sempat ngejelasin ya teman-teman bahwa FK itu pasti ada di tabel yang many. Yang dimana kalau memang kita lihat di sini, kardinalitas dari penerbit ke buku itu kan atau dari buku ke penerbit itu ini ya one to many yang dimana one-nya itu penerbit dan bukunya itu many. Otomatis bukunya itu yang memang mempunyai FK-nya atau foreign key. Nah, setelah itu selanjutnya bisa ke tabel pengunjung nih Ken. Nah, teman-teman boleh lihat di tabel atau entitas pengunjung. Nah, entitas pengunjung ini itu kan menyimpan data orang yang datang ke perpustakaan ya. Jadi pengunjung itu bukan yang memang nantinya akan meminjam, tapi yang memang eh, menjadi pengunjung dari si perpustakaan itu sendiri. Nah, jika pengunjung ingin menjadi anggota, maka datanya akan dicatat pada tabel registrasi anggota. Nah, kenapa? Makanya di sini tuh ada keterhubungan atau relasi antara pengunjung dan registrasi anggota. Karena nantinya pengunjung yang akan melakukan peminjaman harus terlebih dahulu melakukan registrasi anggota untuk mendapatkan nomor pengunjung atau nomor untuk peminjaman. Nah, untuk proses transaksi terdapat tabel peminjaman. Nah, di sebelah pengunjungnya itu kan ada tabel peminjaman ya, teman-teman. Nah, tabel peminjaman ini mencatat kegiatan peminjaman oleh anggota serta tabel detail pinjam di sampingnya menyimpan informasi apa saja yang memang buku si peminjam ini mau pinjam dalam satu transaksi yang dinamakan detail pinjam. Nah, teman-teman, melalui penggunaan PK dan juga FK atau primary key dan juga foreign key, setiap tabel dapat saling terhubung yang dimana yang dinamakan dengan relasi itu sendiri. Nah, sehingga data buku, anggota, peminjaman, terus pengunjung dapat dikelola secara terstruktur dalam sistem perpustakaan ini. Nah, yang membedakan IRD dengan tabel relasional kita bisa lihat dari ini ya dari si kardinalitasnya itu punya simbol tersendiri. Kan kalau di EAD itu cuman kayak satu satu N terus M ke N gitu. Tapi itu boleh agak di zoom gak kayak buat ngelihat dari pola si kardinalitasnya. Nah,
kita bisa lihat di pengunjung. Pengunjung itu kan, pengunjung ke peminjaman itu kan one to many. Nah, one itu bisa ditandakan dengan garis yang memang ada garis berdirinya lagi seperti ini. Kita bisa lihat di PK pengunjung. Nah, ada ya garis seperti itu yang memang one. Nah, kalau memang kita mau lihat menu-nya itu yang memang bisa kita lihat di F-nya ya. FK pengunjung, peminjaman, itu kan ada FK pengunjung ya. Nah, itu tuh kayak huruf V tapi klik gitu loh. Nah, itu termasuk dari ciri menu-nya itu sendiri. Nah, mungkin cukup dari Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan rincian tabel oleh saya. Nah, mengulas dari beberapa penjelasan dari teman-teman, di tabel relasional ini memiliki 3 aturan. Yang pertama yaitu aturan relasi one to one yang dimana kita tuh menaruh FK-nya itu pada bagian yang datanya paling banyak. Nah, contohnya pada study case kita kali ini yaitu di registrasi anggota ke pengunjung, di mana FK-nya ini kita taruh di registrasi anggota. Kenapa? Karena di registrasi anggota ini memiliki banyak data yang harus dimasukkan ke agar menjadi nomor pengunjung. Nah, di sini tuh ada nick, nama, dan alamat. Nah, nick ini bisa kita pecah karena dia tuh di dalam nicknya itu memiliki banyak data ya. Ada nama, alamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu FK-nya yaitu nomor pengunjung yang akan dihubungkan ke pengunjung itu sendiri. Nah, selanjutnya aturan yang kedua yaitu ada aturan one to many yang dimana FK-nya itu ditaruh di bagian menu-nya sendiri. Contohnya itu pada eh, yang kedua itu yaitu pengunjung ke peminjam. Nah, kita taruh FK-nya itu di peminjam karena dari tabel IRD yang sebelumnya memang yang menu itu dari peminjaman. Nah, di sini juga kita bisa melihat apabila dari nomor pengunjung 25002 itu meminjam suatu buku pada tanggal 14 Maret 2026. Nah, itu kita bisa lihat siapa nih yang tahu, kita bisa tahu siapa yang meminjam buku tersebut, yaitu Naila. Nah, selanjutnya next Firza, next lagi. Nah, selanjutnya di sini ada tabel many to one. Nah, itu juga nggak beda jauh sama one to many yang dimana dia tuh menaruh FK-nya itu pada di bagian menu-nya, seperti registrasi anggota. Di sini ID petugas menjadi FK yang awalnya di petugas. Nah, eh, apabila registrasi anggota, kita tuh bisa apa ya namanya? Bisa tahu gitu siapa sih yang bertugas untuk me- membuat agar kita tuh bisa menjadi anggota. Misalnya pada tabel yang Lala, ID petugasnya itu 00.001.2026. Nah, berarti yang mengurusi Lala itu buat jadi anggota yaitu Muhammad. Nah, selanjutnya itu ada aturan ketiga, yaitu aturan many to many, yang dimana FK-nya itu, yang dimana dia itu harus dipecah buat jadi entitas baru, si relasi tersebut harus diubah menjadi entitas baru lalu baru bisa dibikin gitu kayak gini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, itu adalah hasil presentasi dari kami, Data Kelompok 8, mengenai sistem manajemen perpustakaan. Bila ada yang ingin ditanyakan, bila masih belum paham, bisa hubungi kami sebagai kelompok 8 basis data ya teman-teman. Itu aja dari kami, sekian dari kami. Hadza wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.